Bismillahirrahmanirrahim. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mana kalau kita mengeluarkan zakat kita, maka semakin sempurnalah Islam kita. Di sini tentang zakat itu tidak sembarangan menyalurkan, memberikan kepada orang yang mau menerima zakat. Ada ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa saja yang berhak menerima zakat. Jadi kalau kita menyalurkannya benar, dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, dari hasil yang benar, insya Allah akan diterima zakat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana 8 golongan ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir ini beda sama orang miskin. Kalau orang fakir dia nggak punya kerja, jadi untuk memenuhi kebutuhannya dia susah. Maka orang yang seperti ini sangat berhak menerima zakat. Yang kedua adalah orang miskin. Kalau orang miskin dia punya pekerjaan, hanya saja penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yang berhak menerima zakat adalah amil. Amil ini adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyalurkan zakat fitrah. Jadi ada kan seperti bazis, seperti golongan-golongan orang atau organisasi atau di masjid yang menerima penyaluran zakat. Nah, orang yang seperti itu yang tergolong dalam kelompok seperti itu disebut dengan amil, yaitu orang yang mengumpulkan zakatnya orang-orang, yang mau menyalurkan zakatnya orang-orang. Maka amil itu berhak menerima zakat. Seorang amil harus merupakan orang yang bertanggung jawab, dan dia pun walaupun berhak mengambil zakat yang dia terima, hendaknya mengambil seperlunya saja. Kemudian yang keempat yang berhak menerima zakat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini orang yang baru pertama masuk Islam, atau orang yang Islamnya masih belum kuat, dengan harapan dengan dia menerima zakat akan menambah keimanannya, meneguhkan keimanannya, memantapkan hatinya dengan Islam yang dipilihnya. Kemudian yang kelima adalah rikob. Rikob ini hamba sahaya atau budak. Alhamdulillah udah nggak ada zaman sekarang, udah dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang punya hutang. Perlu digarisbawahi, orang yang punya hutang di sini bukan karena hutang mobil atau kredit rumah, kredit motor, bukan untuk gaya hidup. Akan tetapi gharim di sini orang yang berhutang itu adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, karena pendapatannya tidak mencukupi dengan kebutuhan dia. Akhirnya untuk makan, untuk keperluan sehari-hari, misalnya walaupun sekedar bayar listrik, dia berhutang sama tetangga. Nah, orang yang seperti ini sangat berhak menerima zakat. Kemudian yang ketujuh yang berhak menerima zakat adalah fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini bukan hanya jihad fisabilillah, akan tetapi seorang pendakwah dia juga digolongkan fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang untuk agamanya Allah. Seperti orang-orang yang berdakwah di pengajian-pengajian atau pondok pesantren, dia berhak menerima zakat. Dan yang terakhir yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh dengan niat yang baik, bukan melakukan perjalanan jauh untuk maksiat. Di garis bawahi ya, musafir yang berniat baik untuk melakukan perjalanan jauh, entah itu karena untuk mencari nafkah buat keluarganya atau untuk mendakwahkan agama Islam dan yang sebagainya. Yang penting niatnya baik. Nah, musafir yang seperti ini dia berhak menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.